Bayangkan sebuah perjalanan. Kau berdiri di ujung dermaga kecil. Laut terbentang luas. Angin membawa aroma asin samudra. Di kejauhan, pulau-pulau kecil bagai mutiara hijau yang bertebaran. Suara ombak berkejaran di bawah kakimu. Lalu, seorang nelayan tua menatapmu dan berkata pelan. Di sini, ombak tidak hanya membawa ikan. Di sini, ombak membawa sejarah. Selamat datang di Kepulauan Riau. Wilayah yang dulu menjadi pintu gerbang maritim terpenting di Asia Tenggara, tempat lahirnya para raja Melayu, pusat perdagangan internasional, dan saksi perjalanan kekuatan besar dunia, Portugis, Belanda, Inggris, hingga Jepang. Sebelum kita lanjut ke dalam cerita sejarah mendalam ini, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Agar kami terus bersemangat membagikan sejarah dan kisah Nusantara yang jarang diceritakan orang. Kalau sudah, kita mulai perjalanan ini. Tarik napas, dan mari menyusuri waktu. Bab 1, Kepulauan yang muncul dari laut. Asal-usul, dari orang laut hingga Melayu kuno. Kepulauan Riau adalah gugusan lebih dari 2.400 pulau besar dan kecil. Mulai dari Bintan, Batam, Karimun, Lingga, hingga Natuna dan Anambas. Namun, jauh sebelum dikenal sebagai Kepri, daerah ini ditempati oleh kelompok unik. Orang laut, bangsa pelaut nomaden yang hidup seluruhnya di perahu. Mereka adalah penjaga selat, penentu jalur kapal, dan mata-mata Raja Melayu. Mereka menyebut laut sebagai rumah, ombak sebagai tempat tidur, dan langit sebagai atap. Catatan Tiongkok abad ke-7 menyebut kelompok ini sebagai Kunlun, bangsa kulit gelap yang mahir berperahu cepat. Mereka bukan pengguna laut. Mereka bagian dari laut. Dari kelompok inilah awal mula kehidupan manusia di Pulau-Pulau Riau. Masuknya Melayu. Seiring waktu, pedagang India dan Tiongkok datang membawa agama Hindu, Buddha. Kemudian muncul kelompok Melayu Proto dan Melayu Deutero yang bermigrasi dari daratan Asia. Mereka membangun pemukiman tetap di pulau besar seperti Bintan dan Lingga. Perlahan, orang laut menjadi pelayan istana. Melayu menjadi penguasa pemerintahan. Dua kelompok ini menjadi fondasi terbentuknya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu Darmasraya, Kesultanan Melayu Melaka, Johor, Riau, Lingga. Bab 2, Masa Kejayaan Sriwijaya, abad ke-7 Masehi. Bintan dan gugusan Kepulauan Riau menjadi basis armada Sriwijaya. Kenapa wilayah ini penting? Karena ia berada di Selat Malaka, jalur perdagangan. Cina India, Arab Nusantara, Eropa Asia. Setiap kapal wajib singgah. Dan Sriwijaya memungut cukai. Barang siapa menguasai Selat Malaka, dialah yang menguasai perdagangan dunia. Catatan Nising, seorang biksu Tiongkok tahun 671 M, menulis. Sriwijaya adalah tempat ideal belajar agama dan bahasa Sanskerta. Bintan disebut sebagai balai transit sebelum ke Palembang, pusat kerajaan. Inilah era ketika Kepulauan Riau menjadi jalur sutra maritim. Bab 3, Jatuhnya Sriwijaya dan lahirnya Melaka. Kepulauan Riau sebagai tempat buangan raja. Ketika Sriwijaya melemah akibat serangan kerajaan Chola India, 1025 Masehi, kepulauan ini menjadi tempat raja-raja Sriwijaya mundur. Dari sini kemudian muncul seorang tokoh yang mengubah sejarah. Parameswara, pewaris Sriwijaya. Ia melarikan diri dari Palembang, kemudian singgah ke Bintan, Kepulauan Riau. Lalu pindah dan mendirikan Kesultanan Melaka, 1400 Masehi. Artinya, Melaka lahir dari Kepulauan Riau. Kepulauan Riau adalah rahim peradaban kerajaan Melayu terbesar. Bab 4, Melaka jatuh, Riau bangkit. Masuknya Portugis, Spanyol dan Belanda. 1511, Portugis menaklukkan Melaka. Parameswara telah wafat, tetapi keturunannya terusir dan kembali ke Pulau Bintan. Dalam catatan Portugis, pulau ini disebut Ilha de Bintao, Pulau Para Pemberontak. Kesultanan Johor Riau pun berdiri. Ibu kotanya berpindah-pindah. Tahun lokasi pusat pemerintahan. 1528 Johor, Malaysia. 1673 Lingga, Riau, Bintan. 1787 Pulau Penyengat.
Wilayah ini menjadi kekuatan maritim nomor 1 di Selat Malaka. Orang laut menjadi penjaga selat dan menenggelamkan kapal lawan. Bab 5, Pulau Penyengat, Pusat Tamadun Melayu. Disinilah lahir sebuah peradaban besar. Pada abad 18, Sultan Mahmud memberikan Pulau Penyengat sebagai mahar pernikahan kepada Engku Putri Raja Hamidah. Pulau kecil ini menjadi simbol kekuasaan. Pusat pemerintahan. Pusat intelektual Melayu. Pusat penyebaran Islam. Tokoh penting di sini. Raja Ali Haji, penulis Gurindam 12. Ia pula yang menyusun tata bahasa Melayu baku. Menjadikan bahasa Melayu dasar bahasa Indonesia. Tanpa Raja Ali Haji, mungkin kita tidak menggunakan bahasa Indonesia seperti hari ini. Bab 6, Pembagian Wilayah Melayu. Perjanjian Inggris-Belanda 1824 Masehi. Inilah tragedi terbesar sejarah Melayu. Inggris dan Belanda membuat perjanjian yang membelah dunia Melayu menjadi dua. Negara penjajah wilayah yang diambil. Inggris Johor, Singapura, Semenanjung Malaya. Belanda Lingga, Riau, Natuna, Bintan. Tanpa bertanya pada rakyat. Tanpa memikirkan budaya. Satu bangsa dipecah menjadi dua negara. Itulah sebabnya. Riau Kepulauan Riau Indonesia. Johor Singapura Malaysia, Singapura. Bab 7, Sultan Terakhir dan Pembubaran Kerajaan. 1900-1911 Masehi. Belanda menganggap Sultan Lingga terlalu dekat dengan dunia Islam dan Melayu. Maka, kekuasaan Kesultanan Riau, Lingga dibubarkan pada 1911. Sultan terakhir, Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Sejak itu, kepulauan ini benar-benar diambil alih Belanda. Bab 8, Penjajahan Jepang, 1942-1945 Masehi. Jepang menggunakan pulau-pulau Riau sebagai pangkalan militer, jalur logistik ke Singapura, wilayah pertahanan laut. Banyak rakyat dipaksa kerja paksa, Romusha. Bab 9, Era Kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Kepulauan Riau masuk Provinsi Riau, ibu kota, Pekanbaru. Namun budaya dan identitas Melayu di pulau-pulau ini tetap kuat. Kami orang laut. Laut adalah kehidupan. Tahun 2002. Resmi menjadi provinsi sendiri. Provinsi Kepulauan Riau. Ibu kota, Tanjung Pinang. Sementara Batam menjadi kawasan industri dan ekonomi internasional. Bab 10, Kepri di era modern. Hari ini, Kepri terkenal dengan industri strategis, Batam, perikanan dan maritim, pariwisata dunia, Bintan, Anambas, Natuna. Sejarah Melayu yang megah. Kepri bukan hanya provinsi. Kepri adalah jejak peradaban maritim Nusantara. Penutup, pesan emosional. Ketika matahari tenggelam di balik laut Natuna, dan lampu-lampu kapal menyala di kejauhan, sadarlah, Kepulauan Riau adalah bukti bahwa laut bukan pemisah. Laut adalah pemersatu. Sejarahnya tidak pernah hilang. Selama ada ombak yang berkejaran, selama angin masih mengusir senja, kisah Melayu akan tetap hidup. Kalau kamu ingin lebih banyak kisah sejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, komentar, lanjutkan kisah sejarah daerah lain.